Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah senang rasanya kami kembali menyapa antum di pagi hari ini. Dan tentunya pemirsa, dari program Podcast Muslim kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semua dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Dan hari ini spesial pemirsa, karena kita kehadiran tamu dari jauh ya, kali ini dari negeri Yaman, yaitu ada Al-Ustadz Dr. Thalib bin Umar Al-Kathiri. Langsung aja kita akan sapa, nanti insya Allah akan langsung diterjemahkan oleh Ustadz Hasan Hamzah Lubis MSOS ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluk ya Syekh? Alhamdulillah, kaifa asbahtum? Tayyibun? Alhamdulillah, tayyib. Allah taufiq. Masya Allah. Oke, dan penerjemah kita hari ini ada Ustadz Hasan Hamzah. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Oke, nah bagi para pemirsa semuanya yang nanti ingin bertanya mungkin bersama Syekh, langsung nanti bisa hubungi kami di 0617944282, atau juga ya untuk Anda yang menyaksikan kami melalui aplikasi TikTok, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, langsung aja Anda akan bacakan pertanyaan pertama. Taib. Pertanyaan pertama kita ini nampaknya berkaitan dengan masalah calon nih Ustaz. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya Ahmad. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, terkait masalah pekerjaan dan hukumnya. Saat ini cari kerja itu susah dan apa-apa harus serba bayar. Lalu apa nih kira-kira hukumnya bagi kita sebagai pelamar dan bagi si calo dan perusahaan yang mereka mempersulit nih? Apakah jika kita memanfaatkan calo sama saja dengan riswah atau sogokan nih Ustaz? Dan hukumnya gimana nih kira-kira Ustaz? Apakah mubah atau haram nih Pak Ustaz? Nah, soal Syekhana, halian في إندونيسيا يصعب لنا في بحث عن العمل، وإذا نريد أن نبحث عن العمل لابد أن ندفع إلى مؤسسة أو وسيط هكذا. فهل يعتبر هذا الدافع حرام؟ وما حكمها؟ هل هو مباح لي أو محرم للشركة أو ماذا هو يا شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل السائل أنه يريد يتقدم إلى شركة لوظيفة. نعم. وهذه الشركة لها شروط في التوظيف. نعم طبعا لها شروط. قد يصعب له يعني تقديم أوراق إلا عبر وسيط. قد يكون هذا وسيط يعني موظف في هذه. قد يكون هذا وسيط موظف وهو لا يقدم أوراقه إلا إذا دفع مالا. نعم. الجواب عن هذه المسألة فيه تفصيل. إذا كان هذا العمل يستحقه هذا الرجل، تتوفر فيه الشروط. أولا، شروط العمل متوفرة فيه. ثانيا، شروط الاستحقاق متوفرة فيه، بمعنى أنه هو رقم واحد في القبول. قد يكون متوفرة في شروط العمل، لكن هناك من هو أولى منه، هناك من هو أقدم منه خبرة ونحو ذلك. فإذا كان شروط العمل متوفرة فيه وشروط الاستحقاق هو الأول، الشرط الثالث، وإذا كان إذا لم يدفع سيفقد حقه، ليس له هناك طريقة إلا الدفع، فهنا يجوز له أن يدفع مضطرا، والإثم على من أكرهه أو دعاه لذلك. Nah, jawabannya ada perincian ya dari Syekh. Beliau sampaikan yang pertama harus mencukupi syaratnya. Jika dia secara administrasi memang layak untuk bekerja di situ. Kemudian syarat yang kedua, dia memang
berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu karena kemampuannya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mendapatkan pekerjaan itu kecuali dengan cara membayar tadi, maka dalam kondisi seperti ini maka halal bagi dia untuk bekerja karena terpenuhi 3 syarat ini ya. Adapun dosanya itu kembali kepada calo ataupun siapa saja yang menghalangi dia atau mempersulit dia mendapatkan pekerjaan tadi. Nah, لأنه من باب الوصول إلى الحق فهو ملجأ إلى دفع هذا المبلغ. karena ini salah satu termasuk dari hal untuk mendapatkan hak kita, karena tidak bisa kita dapatkan hak kita kecuali dengan cara membayar tadi. أما إذا كان لم تنطبق عليه شروط العمل أو لم يكن أولى بالاستحقاق أو كان يجد طريقة أخرى للوصول لحقه دون دفع الرشوة دون دفع المال، فهذا المال يعتبر سحت وباطل ويؤثم إذا دفعه. Namun jika seseorang itu tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat administrasi, kemudian juga tidak memenuhi syarat bahwa dia layak atau memiliki kemampuan untuk bekerja di situ, atau bahkan dia masuk ke perusahaan itu dengan cara lain tanpa memenuhi syarat dan tidak mampu secara kemampuan pribadi, maka hal ini adalah terlarang ya, bahkan diharamkan, dan harta yang dia bayar itu juga haram seperti itu. وأدعو الجميع إلى تحري الحلال والسير على وفق أحكام الشريعة، لأن فيها العدالة ويأخذ كل إنسان حقه، وبالتالي ينهض هذا المجتمع وينمو الاقتصاد ونعيش في حسن إدارة وحسن معيشة. Dan juga saya wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa berlaku atau sesuai dengan ajaran atau syariat Islam, dan tentunya melaksanakan atau membuat hal-hal yang halal, bukan yang diharamkan. Karena ketika kita senantiasa mencari yang halal, akan mudah kehidupan kita, akan diberkahi kehidupan kita, dan tentunya kita semua secara khusus di Indonesia akan mendapatkan kebaikan. كما إني أذكر هذا الذي يأخذ المال الحرام لكي يقدم من يشاء في الوظيفة أن يتقي الله عز وجل، فإن هذا المال لا يحل له بحال، وهو يأكل مال حرام سحت. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. Dan juga sebagaimana saya juga akan menasihati para calo atau maklar dan sebagainya, bahwasanya mengambil harta orang lain dan dengannya atau dengan itu dijadikan syarat agar mudah masuk perusahaan atau dunia pekerjaan, maka itu haram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seluruh dan tubuh yang berkembang atau daging yang berkembang karena harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Jadi kita berusaha untuk mencari nafkah dari harta yang halal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah ta'ala a'lam. Masya Allah. Oke, Ustaz, kalau ini tadi dengan cara yang batil, ada yang hak dengan ada yang batil. Nah kalau dulu nggak tahu nih Ustaz, bahwasannya itu adalah batil gitu. Sudah berjalan berapa tahun, alhamdulillah baru dapat ilmunya nih, baru paham. Nah kira-kira apakah ketika kita sudah tobat, haruskah kita meninggalkan pekerjaan tersebut, atau cukup bertobat saja itu dan melanjutkan pekerjaannya, itu boleh nggak Ustaz? Naam. Famada liman qad hasala al-amal wa arafa ilmahu haliyan, hal yatruk amalahu am yastamir fil amal? من كان أخذ مالا بغير حق أو عملا بغير حق، فإن الأصل
أن هذا العمل لا يحل له لأمور. الأمر الأول أنه ظلم جهة العمل إذا كانت شروط العمل ليست فيه، فهو ظلم جهة العمل، فعمل بعمل هو لا يحسنه ولم تنطبق عليه شروطه، وهذا ظلم لجهة العمل. أما إذا كانت الشروط تنطبق عليه لكنه لا يستحق هذا العمل، هناك من هو أولى منه، فهو أيضا ظلم الذين تقدم عليهم بغير حق، ولا يجوز له أن يستمر في هذا الظلم. أما إذا كان تنطبق عليه شروط العمل وشروط الاستحقاق لكن دفع الرشوة ليسهل القبول، فأرى أنه يستمر في العمل ويتوب إلى الله ويستغفر، حيث أنه لم يقع في ظلم أحد، والله أعلم. Dalam kasus seperti ini, jika yang kasus pertama, jika dia memang tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak berhak untuk itu, maksudnya tidak berhak karena tidak memiliki kemampuan, kemudian dia bayar harta untuk masuk atau bayar uang, maka dalam kondisi ini saya melihat tidak berhak baginya untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, jika secara administrasi dia layak, ya, dan secara kepribadian atau kemampuan dia tidak layak, dia juga menzolimi orang lain. Dan seharusnya dia tidak melanjutkan juga pekerjaan di situ. Kemudian yang ketiga, jika dia memenuhi syarat administrasi dan memenuhi kemampuan dan dia berhak untuk itu, dan dia membayar harta, dan harta yang dia bayarkan itu dia tidak bermasalah di situ karena dia tidak menzolimi orang lain. Adapun yang pertama dan yang kedua, bisa saja dia menzolimi tempat bekerjanya atau lembaga tempat dia bekerja, dan juga menzolimi orang lain yang lebih berhak dari dia. Nah, Taib, oke, terima kasih atas penjelasannya Syekh dan Ustadz. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk ini dari pemirsa kita melalui aplikasi TikTok dari akun atas nama nggak boleh tahu. Beliau bertanya, Syekh, apakah orang tua masih mendapatkan mahkota di surga ketika anak-anaknya tidak menjadi penghafal Al-Quran lagi nih? Mungkin dulu ngapal, tapi belum sempat tamat mungkin. Setelah itu nggak melanjutkan lagi hafalannya, apakah bisa mendapatkan mahkota nanti di surga? Nah, soal min TikTok يعني مباشر، هل الوالدين يعني يتوجون في الجنة مع أن أبنائهم لا يحفظون القرآن، لكن سابقا قد يحفظون لكن لم يكمل هكذا. نسوا الحفظ تقريبا، هل نسوا يعني lupa hafalan atau ماذا؟ Kira-kira gitu, karena jarang murajaah lagi. تقريبا لأن لا يراجعون هكذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا اجتهد الوالدان في تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم حتى حفظوا القرآن الكريم، ثم نسي الأبناء القرآن، فالمسألة بالنسبة للأبناء على تفصيل. إن نسوه لأجل إعراض عن القرآن واشتغال بغيره فإنهم يؤثمون، أي الأبناء. وإن نسوه لأجل انشغال بأمور الحياة والمعيشة وليس إعراض عن القرآن فإنهم لا يؤثمون. وبالنسبة للآباء الذي يظهر هذا التفصيل والله أعلم، إن كانوا أعرضوا عن مراجعة أولادهم القرآن ولم يهتموا بذلك ولم يحثوهم فإنهم هم الذين فرطوا في بقاء هذه النعمة فلا يحصلون على أجرها، وإن كانوا انشغلوا بالانشغالات الدنيوية الأخرى في أمر معيشتهم فلم يحثوا أبنائهم، فإني أرجو أن يكونوا ممن دخل في هذا الحديث لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنه في الحديث حافظ القرآن ولم يذكر شيئا آخر، والله أعلم.
Nah, pertama saya menjawab tadi, jika anak-anak tadi sebelumnya menghafal Al-Quran dan kemudian mereka melupakannya karena berpaling dari Al-Quran atau tidak memperhatikan Al-Quran, maka dalam hal ini anak-anaknya berdosa. Namun jika anak-anak tadi sebelumnya mereka menghafal Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran, namun mereka lupa karena disibukkan perkara dunia, mencari kehidupan nafkah untuk keluarganya, maka dalam hal ini mereka tidak berdosa, namun mereka harus berusaha untuk mengulanginya kembali. Kemudian bagaimana dengan orang tua? Orang tua jika mereka hidup dan anaknya dalam kondisi seperti ini, lupa hafalannya, ada dua kondisi beliau sampaikan tadi. Yang pertama, jika mereka tidak memperhatikan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk murojaah, dalam hal ini mereka berdosa ya. Namun jika kedua orang tua tidak memalingkan atau tidak melakukan hal itu disebabkan karena mereka sibuk mencari nafkah kehidupan untuk anak-anaknya dan mereka tidak memberikan motivasi untuk itu, dalam hal ini kita nasihati orang tua untuk memberikan motivasi untuk anaknya untuk kembali menghafal Al-Quran, dan semoga dengan itu mereka juga diberikan mahkota, karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, dengan itu akan termasuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diberikan mahkota tadi. أما بالنسبة لبعض الفضائل المتعلقة بالأبناء فإنهم لا يحصلون عليها، كحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهو نسي حفظه فلا يستطيع أن يرتقي مع الآيات التي نسيها. أما بالنسبة لأبيه وأمه فإن الحديث جاء أن الله يرفع درجاتهم في الجنة، فيقولان بماذا؟ فيقول سبحانه بأخذ ولدكم القرآن، فهو أخذ القرآن وتعلمه وبالتالي ترفع درجاتهم. قد ينساه بعد موتهما، هذا ليس من إثمهما، قد ينسى في حياتهما لكنه قد أخذه، فإن شاء الله ترفع درجتهم في الجنة. Kemudian terkait dengan masalah menghafal Al-Quran ini, perlu kita ketahui di antara keutamaannya akan diangkat derajat kita karena derajat kita sesuai dengan akhir ayat yang kita baca, seperti itu. Jadi orang-orang yang menghafal Al-Quran semakin sering membaca dan menghafal Al-Quran maka semakin tinggi derajatnya. Ini terkait dengan orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian terkait dengan orang tua, ya, orang tua itu akan diangkat derajatnya ketika anaknya itu menghafal Al-Quran dan sebagainya. Kemudian bagaimana ketika orang tuanya sudah meninggal dunia ya, namun anak-anaknya melupakan Al-Quran, jadi orang tuanya tetap diangkat derajatnya karena dia telah mendidik anaknya pendidikan Al-Quran, seperti itu. Adapun lupanya, hafalan dan sebagainya itu kembali kepada anaknya tadi. Naam, Allah a'lam. وعلى الأولاد أن يحرصوا على هذه النعمة العظيمة، فإن الله عز وجل إذا أعطاهم القرآن هذه نعمة يجب شكرها، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول تعاهدوا القرآن، فأحث حافظ القرآن ألا يهمل القرآن ويبقى في البيئة التي تشجعه على مراجعة القرآن، والله تعالى أعلى وأعلم. Kemudian nasihat kembali untuk anak-anak atau orang yang menghafal Al-Quran, janganlah kalian melupakan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita yang sangat berkah, dan dengan itu kita akan diangkat derajatnya. Jadi selayaknya bagi penghafal Al-Quran untuk tidak melupakannya dan senantiasa memurojaahnya, dan tentunya carilah lingkungan yang mana di situ orang-orang suka dan juga menghafal Al-Quran sehingga hafalan kita terjaga. Naam, Allahu a'lam. Oke, saya terima kasih atas penjelasannya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, nampaknya kita harus rehat dulu sebentar ya. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali, dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami tentunya di Podcast Muslim.
Pondok Pesantren At-Tibyan membuka pendaftaran santri dan santriwati baru tahun ajaran 2026-2027 dengan visi menjadi lembaga pendidikan pilihan utama bagi kaum muslimin di Indonesia pada jenjang menengah pertama dan menengah atas. Pondok Pesantren At-Tibyan siap mencetak generasi Qur'ani yang mutkin, mampu menghafal Al-Quran minimal 12 juz selama 6 tahun, menguasai ilmu syar'i, serta berkomunikasi aktif dalam bahasa Arab dan Inggris. Tenaga pengajar Pondok Pesantren At-Tibyan adalah lulusan terbaik dari LIPIA Jakarta, STAI As-Sunnah, dan universitas terkemuka lainnya. Pondok Pesantren At-Tibyan memiliki keunggulan sistem asuh maksimal, di mana setiap pengasuh hanya mengasuh 25 santri untuk perhatian yang optimal. Nikmati lingkungan pondok pesantren yang mendukung dengan pembelajaran bahasa Arab intensif serta beragam ekstrakurikuler menarik seperti bela diri tapak suci, panahan, kaligrafi, badminton, komputer, hafalan hadis Umdatul Ahkam, qiraatul kutub, muhadharah usbu'iyah, public speaking, dan banyak lagi. Dilengkapi fasilitas modern mulai dari asrama yang nyaman dan terbaik, ruang kelas modern dan memadai, ruang makan yang luas dan bersih, fasilitas air minum yang terjamin, fasilitas olahraga yang lengkap, perpustakaan, laboratorium komputer yang modern, minimarket, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Biaya pendidikan awal santri putra Rp12.400.000, santri putri Rp11.650.000, mencakup uang masuk, seragam, SPP bulan pertama, dan buku pelajaran tahun pertama. SPP per bulan, santri putra Rp1.500.000, santri putri Rp1.250.000. Daftarkan segera putra-putri Anda di Pondok Pesantren At-Tibyan. Hubungi 0851 1783 1772 atau kunjungi media sosial Pondok Pesantren At-Tibyan. Kuliah yang gak cuma dapat gelar, tapi langsung dapat kerja. Ya, di STAI As-Sunnah Deli Serdang. Khusus pendaftaran tahun ini, ada subsidi diskon pendidikan lebih dari 50% buat kamu. Kuliah berkualitas, masa depan jelas, biaya lebih hemat. Di sini kamu bakal ngerasain serunya tinggal di asrama dengan lingkungan yang positif. Kabar terbaiknya, lulusan STAI As-Sunnah gak perlu pusing cari kerja, karena kamu akan langsung direkrut bekerja dengan jangkauan se-Indonesia. Tunggu apa lagi? Yuk gabung jadi bagian dari STAI As-Sunnah Deli Serdang. Kini kembali menerima mahasiswa dan mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab Putra dan Putri, Pendidikan Agama Islam Putra dan Putri, S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam Putra dan Putri, S1 Bimbingan Penyuluhan Islam Putra, S1 Hukum Ekonomi Syariah Putra, program persiapan bahasa Arab selama 1 tahun bagi putra dan putri. Dengan keunggulan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, lingkungan yang islami, kawasan laki-laki dan perempuan terpisah, berbasis asrama, bahasa Arab sebagai bahasa kuliah dan pergaulan, program pilihan, halakoh Al-Quran 30 juz dan mutun ilmiah, seminar internasional dari Timur Tengah, kajian dan halakoh ilmiah, jaminan kerja bagi alumni. Waktu pendaftaran gelombang 1 9 November 2025 sampai 29 Maret 2026. Gelombang 2 19 April 2026 sampai 11 Juni 2026. Informasi lebih lanjut hubungi sosial media STAI As-Sunnah atau hubungi 0823 6189 1866 untuk ikhwan atau 0823 6197 3711 untuk akhwat. Adab-adab harian Muslim. Etika di jalanan. Pertama, berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu'.
tidak berlagak sombong di saat berjalan, atau mengangkat kepala karena sombong, atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Iya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di podcast Muslim dan kita masih bersama Al-Ustadz Syekh Dr. Thalib Al-Kathiri. Dan bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami nanti ya bisa telepon kami di 06179442282. Dan masih bersama Syekh, kita lanjutkan kembali. Syekh, soal ya Syekh. Nah. Oke, pertanyaannya begini Ustaz. Saya seorang muslim sering melihat muslimat yang menggunakan baju gamis yang panjang sampai menyentuh tanah dan selalu dipakai sholat tanpa diganti. Padahal baju sudah menyapu jalan yang kita tahu jalan itu kotor dengan segala macam kotoran yang ada di jalanan. Nah, bagaimana kesuciannya dalam ibadah wanita tersebut nih Ustaz? نعم سؤال اختصارا رأيت يعني امرأة تلبس لباسا طويلا حتى تجر التراب هكذا مع أن التراب قد يكون هناك نجس أو غير ذلك وهي تستخدمها للصلاة هل الصلاة يعني صحيحة أو غير ذلك؟ كون المرأة تطيل ثوبها أسفل الكعب هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الكعب من الإزار في النار. تحت الكعب ممنوع محرم منهي عنه. فقالت أم سلمة: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قد يتكشف، تأتي الريح وينكشف. قال: ترخيه ذراعا. فيجب على المرأة أن ترخي من تحت الكعب ثوبها شبرا تحت الكعب، وإذا أرخته ذراعا فإن هذا مستحب. وعلى ذلك فما يصيب ثوبها من النجس في الأرض يطهره ما بعده. فقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ذيل المرأة، أي الذي يسحب في الأرض، فقال يطهره ما بعده، بمعنى أنها ستمر على نجاسة ثم ستمر على ما يطهره. التراب طهور، فصلاتها صحيحة والحمد لله. Saya menjawab terkait dengan pakaian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakaian yang menjulur ya di bawah mata kaki maka neraka baginya, seperti itu. Ini adalah hadis untuk kaum laki-laki. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, Ummu Salamah mengomentari dan mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami kaum wanita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka julurkanlah satu jengkal dari mata kaki tadi. Kemudian dikomentari lagi oleh Ummu Salamah, bagaimana jika angin kencang? Kadang sudah angin kencang itu mengangkat kain kami dan nampak aurat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka julurkanlah sepanjang satu lengan ya, seperti itu. Jadi untuk kaum wanita diwajibkan bagi mereka untuk menjulurkan pakaiannya satu jengkal dari mata kaki. Adapun satu lengan itu adalah mustahab. Kemudian bagaimana dengan najis yang dilewati oleh baju tadi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zail ataupun baju yang menjulur, baju wanita jika melewati najis maka dibersihkan oleh turab yang setelahnya. Karena ketika baju tadi menggeser kadang najis maka dibersihkan oleh yang setelahnya.
seperti turab, karena turab adalah mensucikan seperti itu. Jadi insyaallah dengan itu solatnya atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Walaupun terkadang dia kotor, dia Ustaz, nampak bawahnya misalnya bajunya warnanya agak bersih, kemudian ada tanah-tanahnya di bawah gitu, nggak masalah. La ba'sa bihi مثلا ثوبها أبيض قد يكون تحتها يصيبه التراب ننظره يعني قد يتغير اللون ماذا به. إذا رأينا في ثوب المرأة نجاسة بلون أو رائحة النجاسة فإن الثوب نجس. أما إذا لم نرى نجاسة وإنما رأينا شيئا آخر كلون الغبار والتراب ونحو ذلك فإن التراب طاهر ليس بنجس فليس عليه حرج أن تصلي في هذا الثوب. Adapun yang kita lihat umpamanya najis seperti kotoran hewan yang merupakan najis dan ada baunya, maka ini tidak sah dipakai untuk solat. Adapun karena disebabkan tanah dan sebagainya, maka itu sah dipakai untuk solat. Nah, وكثير من النساء إذا صلين يصلين في ثياب خاصة بالصلاة وهذا أفضل. nah, dia الاتصال. Taib. Nampaknya ada penelpon, kita angkat telepon dulu sebentar. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Taib. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Muhafizun, Ustaz. Muhafizun dari Tebing Tinggi. Silakan pertanyaannya, Ibu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallah. Izin bertanya ini tentang doa ya, Ustaz. Jadi ketika kita berdoa, Allahumma inni as'alukal husnul khotimah, kita akan minta diwafatkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Di doa lain kita meminta, janganlah aku diwafatkan dalam keadaan sebelum menghafal 30 juz. Apakah doa ini bertentangan begitu, Ustaz? Sebelum hafal 30 juz? Iya, di satu sisi kita kan minta diwafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Di satu sisi kita minta jangan aku diwafatkan begitu sebelum hafal 30 juz begitu. Sementara mengingat umur juga kayaknya kan sudah 40 kayak nggak mungkin, tapi kita memang tetap berharap seperti itu begitu, Ustaz, doanya begitu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, nukmil jawab Anifan. نكمل أولا الجواب. والأكثر النساء كما ذكرنا أنهن يلبسن ثيابا خاصة للصلاة وهذا هو الأفضل. Namun tetap kita anjurkan ya sebagai kaum wanita seharusnya mereka membedakan pakaian untuk sholat dan pakaian untuk keluar rumah agar terhindar dari hal-hal tadi. Namun jika dia pakai baju tadi dan di bawahnya berubah warna karena tanah, maka itu tidak masalah. Nah, Wallahu a'lam. Oke, terima kasih atas jawabannya, dan kita beranjak ke pertanyaan Hafizun tadi ini, Ustaz, berkaitan dengan masalah doa. Di lain sisi ada doa, kita dianjurkan untuk berdoa agar dimintakan husnul khotimah. Namun di sisi lain ada kita diperintahkan untuk berdoa jangan wafatkan sebelum kita menghafal 30 juz. Ini kira-kira bagaimana nih, Ustaz? Umurnya sudah tua ya? Ya udah 40-an lebih lah, udah mendekati 50 tahun. سؤال تتعلق عن الدعاء عندها دعاءان يا شيخنا. نعم. أولا تسأل أن يعني أن تكون من حسن الخاتمة يعني. ثم الثاني تدعو الله تعالى أن لا تتوفى إلا بعد أن حفظ القرآن مع أن عمرها الآن أكثر من 40 سنة. هل تتعرض هذه الدعاء؟ الجواب المسلم والمسلمة يحرصان على كثرة الدعاء فإن الدعاء أجره عظيم عند الله عز وجل والله عز وجل يجيب دعوة الداعي وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أعجز الناس
من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من أعجز عن الدعاء، وليس هناك عند الله أكرم من الدعاء. Pertama, seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan selayaknya memperbanyak doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan doanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia paling lemah adalah manusia yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما الدعاء بحسن الخاتمة فهو من الدعاء المشروع، وقد كان في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك موتا غير مخز ولا فاضح، فيجوز للمسلم والمسلمة أن يدعو بما يعين على حسن الخاتمة. Adapun berdoa agar kita diberikan husnul khatimah itu adalah doa yang dimasruhkan, yang disyariatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar tidak diwafatkan dalam keadaan hina atau dalam keadaan terhina seperti itu. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk berdoa agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. أما الدعاء الثاني وقولها اللهم لا تمتني حتى أحفظ القرآن، فمثل هذا الدعاء مشروع أيضا، بدليل أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال اللهم لا تمتني حتى تشفني في بني قريظة، فدعا ألا يميته الله حتى يقيم هذه الطاعة لله عز وجل، فلا حرج عليها أيضا في ذلك. Adapun doa yang kedua agar tidak diwafatkan kecuali setelah menghafal Al-Quran, ini juga dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diwafatkan sampai menyelesaikan urusannya dengan Bani Quraidah, dan urusan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghafal Al-Quran juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولو كان عمرها قد بلغ 40 سنة فإن فضل الله واسع، ولا تقنط وتقول لا يمكن أن أحفظ القرآن بعد هذه السن، فإن هناك من حفظ القرآن في 60 ومن حفظ القرآن في 70، ففضل الله واسع إذا علم صدقها وكثرة دعائها وفقها لهذه الطاعة. Walaupun mungkin yang bertanya ini lebih umurnya dari 40 tahun, perlu kita ketahui di sana sangat banyak sekali orang yang mampu menghafal Al-Quran umurnya 60 atau 70 tahun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu dari kejujurannya dan juga doanya. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat doanya dan kejujurannya, bisa saja Allah dengan itu balas, berikan dia kemudahan untuk menghafal Al-Quran. أسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولها الختام، وأن يعينها على حفظ القرآن قبل موتها، وأن يتوفانا وهو راض عنا. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khatimah, dan juga secara khusus penanya tadi didoakan agar dimudahkan menghafal Al-Quran, dan begitu juga kita semuanya, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, oke, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya Syekh Ustaz, Masya Allah. Dan nampaknya kita harus rehat lagi sejenak. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjut kembali. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan segera kembali lagi. Untuk itu tetap bersama kami tentunya di Podcast Muslim. Pondok Pesantren At-Tibyan membuka pendaftaran santri dan santriwati baru tahun ajaran 2026-2027 dengan visi menjadi lembaga pendidikan pilihan utama bagi kaum muslimin di Indonesia pada jenjang menengah pertama dan menengah atas. Pondok Pesantren At-Tibyan siap mencetak generasi Qur'ani yang mutkin, mampu menghafal Al-Quran minimal 12 juz selama 6 tahun, menguasai ilmu syar'i,
serta berkomunikasi aktif dalam bahasa Arab dan Inggris. Tenaga pengajar Pondok Pesantren At-Tibyan adalah lulusan terbaik dari Lipia Jakarta, Stai As-Sunnah, dan universitas terkemuka lainnya. Pondok Pesantren At-Tibyan memiliki Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di podcast Muslim, dan tentunya bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, ya masih ada kesempatan di 0617944282, atau bagi Anda yang menyaksikan kami di aplikasi TikTok, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjutkan kembali masih bersama Syekh Thalib Al-Kathiri dari negeri Yaman, dan masih bersama penerjemah kita ada Ustaz Hasan Hamzah Lubis ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari aplikasi TikTok, Ustaz, Anda bacakan. Syekh, anak tamat mondok tapi nggak ada nyangkut di bidang agama, malah jadi kuli ya. Sia-siakah perjuangan orang tuanya nih? Nah, soal takharraja ibnahu min al-ma'had wa la yata'athar ilmuhu ma annahu amaluhu al-an yani yarfa al-wada'i wa la yu'allimu an-nas, hal yani ya'tham aw yakhsar abawayhi هكذا. جزا الله الأب على حرصه على تعليم ابنه، ثم جزاه الله خيرا على حرصه على أن يتابع ابنه بعد العلم هل عمل به أو لم يعمل. والأب يؤجر الأب على أنه علم ابنه العلم ولا يحبط عمله، ويؤجر على متابعة ابنه في العمل بالعلم. فبالنسبة للأب هو مأجور. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang tua yang telah menyekolahkan anaknya pendidikan agama, kemudian juga beri balasan karena telah memutabaah atau mengontrol anaknya setelah selesai itu juga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang orang tua akan mendapat pahala karena dia telah menyekolahkan anaknya tentang sekolah agama, dan juga mendapat pahala karena dia telah mengontrol anaknya setelah itu dan memperhatikannya, karena hal itu dia juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amma بالنسبة للابن فإنه إن قصر في تبليغ العلم مع قدرته وقع في الإثم. أنت طلبت العلم لكي تحمل هذه الأمانة ثم تؤديها، فيؤثم على تقصيره في أدائها، وإن كان سبب التقصير هو انشغاله بمعاشه لا يجد أكلا ولا يجد من يطعمه، يحتاج أن يعمل ويحمل البضائع لكي يعيش هو وأهله، فإنه لا يؤثم على ذلك. وإذا أراد الناس أن يعلمهم فإنهم يسعون في أن يكفلوه بكفالة مرضية يكفي أهله لكي يعلمهم. Adapun terkait dengan anaknya tadi, jika dia meninggalkan ilmu agama tadi karena meremehkan ilmu agama dan juga tidak mau mengajarkan ilmunya tadi, maka dalam hal ini dia berdosa. Namun jika dia tidak mengamalkan ilmunya tadi karena disibukkan urusan nafkah dunia untuk dia dan anak-anaknya, dan jika dia tidak bekerja sebagai kuli dan sebagainya, tidak mencukupi keluarganya, maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Namun bagaimana solusinya? Solusinya adalah orang-orang yang mungkin diajari ilmu agama memberikannya nafkah atau bantuan harta sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya tadi. Naam. Allah Ta'ala a'lam. Oke, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya, dan kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Oke.
Taib, pertanyaan berikutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konsultasi, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang telah berumah tangga dan mempunyai anak, dan laki-laki ini menjadi mu'alaf. Nah, apakah dia harus melanjutkan rumah tangganya ataukah dia harus menceraikan istrinya? Dan bagaimana dengan status anak? Kan tidak mungkin ini memaksakan agama yang baru kepada anak walaupun masih kecil, tapi sudah mengerti tentang agama karena sebenarnya cukup aktif pada agama yang lama, dan sebenarnya istrinya juga tidak mau bercerai tapi juga tidak mau menjadi mu'alaf, yaitu kembali lagi tidak mungkin agama iman dipaksakan. Nah, mohon bantuan pencerahannya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. نعم السؤال يعني استشارة أسري يعني رجل قبله تزوج مع زوجته يعني على دين غير مسلم يعني ثم هداه الله وأسلم وماذا به هل طلق زوجته مع أن زوجته لا تريد الطلاق هكذا وكذلك كيف بالنسبة ابنه الآن متحمس جدا في دين السابق يعني ليس دين إسلام هل يجوز أن أكرههم أن أسلموا يعني إلى دين الإسلام هكذا؟ الحمد لله رب العالمين أن وفقه للإسلام، وهذا توفيق عظيم من الله عز وجل ونعمة كبيرة من الله بها عليه فأنجاه الله من عذاب النار، فليحمد الله على هذه النعمة وليثبت على دينه مهما كانت المغريات والصعوبات. Dan kita mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan saudara kita ini hidayah, dan dengan ini insyaallah akan selamat dunia dan akhirat dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau istiqamah dengan agama ini, karena dengan ini beliau akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diberikan juga kekuatan walaupun mungkin banyak godaan-godaan dan juga hal-hal lain yang membuat dia luntur kekuatan agamanya, maka semoga beliau diberikan kekuatan. وإذا كانت زوجته نصرانية من أهل الكتاب فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة النصرانية العفيفة، لأن الله عز وجل يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فأحل الله لنا الزواج بهن، وكذلك بقاءه معها على الزواج السابق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة الذين أسلموا رضي الله عنهم أن يجددوا عقود نكاحهم لما أسلموا. Kemudian terkait dengan istrinya tadi, jika istrinya dari ahlu kitab Nasrani atau Yahudi, maka dibolehkan bagi dia untuk tetap dalam pernikahan tadi, karena dihalalkan bagi kita laki-laki muslim untuk menikah dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu wanita-wanita ahlu kitab yang menjaga kehormatan mereka, maka halal bagi kita. Kemudian terkait dengan ini, maka hubungan rumah tangga mereka harus tetap terjalin karena dari ahlu kitab. Kemudian jika hal ini seperti ini, maka hubungan pernikahan tetap terjaga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan para sahabat baik laki-laki atau perempuan untuk memperbaharui akad nikah mereka ketika mereka sudah masuk Islam, seperti itu. بشرط أن تكون امرأته عفيفة أي ممتنعة عن الوقوع في الزنا. Dengan syarat yang perlu kita tekankan kembali, perempuan ini adalah perempuan yang menjaga kehormatan, yang terlepas dari perzinaan, seperti itu. بالنسبة لولده الذي يتحمس للبقاء على النصرانية فإن ليس له أن يكرهه على ذلك، لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، وإنما يسعى في دعوته للإسلام وترغيبه وتحبيبه في الإسلام لعله أن يسلم على يديه. Adapun anaknya atau bahkan istrinya yang tetap
konsisten dalam agama yang lama dan mereka bersemangat dengan agama itu, maka seorang suami tidak dibenarkan untuk memaksa mereka masuk kepada agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din, tidak boleh paksaan dalam agama. Jadi solusinya adalah seorang suami tadi tetap berusaha ya sekuat tenaga dengan doa dan juga dengan hal-hal lain, dan dengan itu insyaallah dimudahkan mereka masuk Islam. هذا إذا كان ابنه بالغا، أما إذا كان غير بالغ فإن الصغير يتبع أفضل الأبوين في الإسلام فيعتبر أولاده الصغار من المسلمين. Adapun jika anaknya, ya, yang kita katakan tadi, jika anaknya itu sudah balik, sudah dewasa, maka tidak boleh dipaksa. Adapun sebelum dewasa, anak tadi sangat dianjurkan untuk mengikuti agama di antara dua orang tuanya, agama terbaik yaitu agama Islam. وعليه أن يحرص على تحصين أبنائه من التأثر بدين أمهم فيحصنهم ويتابعهم ويرغبهم في الإسلام ويحثهم عليه حتى لا تؤثر عليهم أمهم تأثيرا سلبيا. Dan juga dalam kondisi seperti ini seorang suami seharusnya betul-betul memperhatikan anaknya agar tidak terpengaruh dengan agama ibunya tadi, karena pengaruh agama ibunya itu akan memberikannya pengaruh yang negatif. Jadi solusinya betul-betul diperhatikan agar mengikuti agama Islam ini. أسأل الله أن يثبته على الدين وأن يهدي أهله والله تعالى أعلى وأعلم. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan dia ketetapan dan istiqamah dalam agama Islam, dan juga diberikan hidayah kepada keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. طيب Syekh, الوقت بقي 3 دقائق لكن جاء السؤال ممكن نختصر. Nah. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Ini dari Haja Betty. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, kalau ketika berdoa itu lebih baik ketika sujud atau mengadakan tangan ke atas? Syukron. Ya, ini soalan doa كذلك. أين يعني مظنة أفضل للدعاء، هل عند السجود أو برفع اليدين؟ الدعاء يستجاب عند رفع اليدين فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، ويستجاب في السجود، لكن الأفضل في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أي فجدير أن يستجاب له والله أعلى وأعلم. Jadi pertanyaan tadi, berdoa dengan mengangkat tangan itu sangat dimasrukkan ya, sangat disyariatkan, karena Allah Subhanahu wa taala sangat malu tidak mengabulkan doa seorang hamba ketika dia mengangkat tangan. Kemudian juga berdoa ketika sujud itu sangat disyariatkan, dan bahkan ini lebih afdal, dan posisi kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika kita berdoa dalam kondisi sujud tadi, maka kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, soal akhir ya Syekh. Oke, pertanyaan terakhir kita datang dari akun atas nama Maca. Ya, pertanyaannya, saya ragu baju saya terkena najis dan terlanjur tercampur dengan baju laundry. Nah, bagaimana nih Ustadz? Apakah keseluruhan baju saya menjadi najis atau bagaimana nih Ustadz? Nah, soal syakka anna thawbahu yusib an-najasah summa adkhalahu fi maghsal malabis ukhra hakadha, hal yadkhul يعني najasah di malabis ukhra hakadha? الجواب لا تنجس الملابس الأخرى، بل يطهر هذا الثوب ويطهر الملابس الأخرى، لأنه يخرج من الغسالة وهو ليس فيه لون ولا أثر ولا ريح النجاسة فيكون طاهرا. Dan jawabannya, baju ini tidak mempengaruhi baju yang lain karena telah dimasukkan ke tempat mesin cuci dan sudah dibersihkan, terutama tidak ada di situ berubah warnanya dan tidak ada baunya seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
Oke, terima kasih atas jawabannya Syekh. Masya Allah, dan waktu kita sudah habis, jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali karena jadwal Syekh insya Allah dari Senin, Selasa hingga Rabu di acara kita hari ini ya. Taib. Dan juga nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk itu kami ajak juga bagi Anda agar tampilan layar Anda menonton kami lebih bagus lagi, Anda bisa mendownload aplikasi Salam TV di Play Store dengan membuka aplikasi Play Store, kemudian tulis di kolom pencarian yaitu Salam TV, kemudian silakan diunduh aplikasi kami dengan logo berwarna kuning dan hijau bertulisan TV. Dan sampai di sini perjumpaan kita, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami ucapkan terima kasih kepada Syekh. Syukron Syekh, jazakallahu khairan Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Wafik barakallah, dan terima kasih juga pada Ustaz. Terima kasih sudah menerjemahkan hari ini Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Dan langsung aja perjumpaan ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan para pemirsa Salam TV dimanapun antum dan antuna berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan ceria, selalu dalam keadaan bersemangat ya untuk mengikuti program demi program yang disiarkan langsung dari Salam TV. Utamanya adalah program kesayangan kita ini, yaitu kajian kitab akidah yang kita ambilkan dari syarah